Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yola Alfianita Egi Wibowo, MPK 35078. Di video kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang kesalahan penerapan kaidah ejaan bab 7.1 sampai 7.14. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Ada Fadil, ada Reki, ada Devi, dan ada Ferdi. Oke, kita langsung masuk ke materi aja. Enjoy the video! Perkenalkan, nama saya Ferdian Sardiana Putra dengan NPK 35120. Di sini saya akan menjelaskan poin 7.1 yaitu tentang tipe mohon maaf lahir dan batin. Bentuk salahnya itu ada 4, yaitu yang pertama ustadz, hadis, subuh, dan sholat. Dan bentuk benarnya itu hampir sama, yaitu ustadz, hadis, subuh, dan sholat. Tetapi di ustadz itu tidak ada D, di hadis tidak ada T, di subuh nggak ada H, dan sholat tidak ada H. Alasannya yaitu memberikan sebuah contoh dari bentuk salah dan bentuk benar dalam penulisan kata. Di agama Islam memang ustadz, hadis benar, tapi di Indonesia sendiri memakai landasan bentuk baku, yaitu yang benar ustadz dan hadis tanpa, kalau ustadz itu tanpa D dan hadis itu tanpa T. Terus selanjutnya ada di poin 7.2 yang berjudul tipe memuaskan dan makin. Singkatan atau katanya yaitu yang pertama ada WHO, kedua SBY, ketiga ada WTO. Lafal salahnya yaitu WHO, dan yang kedua SBY, yang ketiga itu WTO. Dan lafal benarnya adalah WHO, SBY, dan WTO. Alasannya pada sebab ini materi yang dibahas adalah pelafalan. Jadi saya ulangi, pelafalan. Dari setiap negara memiliki aturan dan makna tersendiri. Bahwasanya di Indonesia menurut KBBI pelafalan dari singkatan dibaca dengan per huruf sesuai bahasa Indonesia. Jadi ketika ada singkatan itu bacanya bukan secara langsung. Misal ada WHO, bacanya bukan WHO, tapi WHO. Jadi satu kata itu ada satu huruf bacanya. Yang ketiga ada di poin 7.3 yaitu berjudul tipe caps lock dan langsung. Bentuk salahnya yaitu bu strip spasi a, yang kedua ma spasi strip in, yang ketiga ada ni spasi strip dan spasi up. Jadi yang bentuk benarnya yaitu bu strip a, jadi bu a, langsung bu strip a. Yang kedua ada ma strip in, jadi langsung makin. Yang ketiga ada ni strip up, jadi langsung minyak. Alasannya pada sebab ini yang dibahas adalah tentang pemenggalan kata. Pada dasar kata dasar, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Sedangkan di huruf diftong I, au, e, dan o tidak dipenggal. Halo, perkenalkan nama saya Devi Novitasari, NPK 35082. 7.4 adalah tipe sudahkah Anda membayar PBB? Nah, penulisan kata Anda pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan penulisan kaidah huruf kapital. Dan kata Anda harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan kata sapaan. Pada tipe 7.4 ini terdapat 11 kaidah penulisan huruf kapital. Contoh yang pertama yaitu ibu menyuruhku antarkan makanan ini ke tetangga sebelah rumah. Kata antarkan harusnya menggunakan huruf kapital karena huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kalimat yang berupa petikan langsung. Contoh yang kedua yaitu kita pasrahkan segala permasalahan ini kepada Tuhan. Nah, kata Tuhan pada kalimat tersebut harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Contoh yang ketiga yaitu
Salah satu pemateri mata kuliah kali ini adalah Profesor Dedi Mulyana. Nah, kata profesor harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama gelar. Nah, contoh kalimat yang keempat yaitu Van den Bosch dan juga Ali bin Abi Thalib. Kata den dan juga bin tidak harus menggunakan huruf kapital jika terdapat pada tengah kalimat. Namun, jika terdapat pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, sekalipun itu nama orang. Contoh kalimat yang kelima yaitu orang India menggunakan bahasa Dravida. Nah, kata bahasa pada kalimat tersebut harusnya menggunakan huruf kapital. Karena huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, bahasa, dan juga suku. Nah, contoh kalimat yang keenam yaitu tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Kata November pada kalimat tersebut harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan kata keterangan bulan, dan juga biasanya kalau hari, tahun, dan juga peristiwa penting itu harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang ketujuh yaitu Candi Borobudur termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Kata Borobudur harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi dan juga merupakan keterangan tempat atau lokasi. Contoh kalimat yang ke-8 yaitu pemimpin kerajaan Inggris saat itu adalah Ratu Elizabeth. Nah, kata kerajaan harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama resmi badan, lembaga pemerintahan, serta nama dokumen resmi yang harus menggunakan huruf kapital. Nah, contoh yang ke-9 adalah matahari terbit dari timur ke barat. Sebenarnya, kata ke pada kalimat tersebut tidak harus ditulis dengan huruf kapital karena merupakan kata penghubung saja. Nah, contoh yang ke-10 yaitu pengajian kali ini dipimpin oleh Ustadz Yunus. Nah, kata Ustadz pada kalimat tersebut harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama gelar walaupun disingkat. Contoh yang ke-11 yaitu paket saudara telah saya terima. Nah, kata saudara pada kalimat tersebut harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan penunjuk hubungan kekerabatan. Nah, sekarang kita beralih ke tipe 7.5 yaitu tipe dalam surat kabar Kompas. Nah, tipe kali ini mewakili penulisan nama surat kabar, majalah atau buku yang dituliskan dengan huruf kapital atau yang diterbitkan. Nah, kata Kompas pada kalimat ini harusnya menggunakan huruf biasa atau hanya K-nya saja yang kecil, tidak harus semuanya huruf besar. Nah, contoh kalimat pada tipe 7.5 ini yang pertama yaitu koran Radar Kudus juga beredar di Purwodadi, Jawa Tengah. Nah, penulisan kata koran Radar Kudus ini tidak harus di huruf kapital semua, hanya korannya K saja dan radarnya R saja dan kudusnya K saja. Nah, alasannya yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam sebuah karangan. Nah, contoh kalimat keduanya yaitu ungkapan Sugeng Dalu dalam bahasa Jawa berarti selamat malam. Nah, kata Sugeng Dalu itu harusnya tidak usah dikasih kalimat petik dan bisa dikasih dengan di bold atau ditebalkan. Alasannya yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama-nama ilmiah atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah, kecuali yang disesuaikan ejaannya. Nah, tipe 7.6 yaitu tipe bertanda tangan dan bekerja sama. Dalam berbahasa Indonesia, seperti bahasa yang lain, terdapat kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Nah, contoh kalimatnya yaitu dia tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Nah, kata berhari-hari harusnya dipakai kata hubung dan tidak harus digabung berhari-hari dan alasannya yaitu karena terdapat kata gabungan pada kata awalan dan tidak pada kata tengah yaitu berhari-hari tersebut. Subbab 7.7 tipe ditandatangani dan persepak bola. Subbab 7.7 membahas sebuah gabungan kata. Gabungan kata macam-macamnya sangat banyak. Di subbab 7.7 ini, apabila sebuah kata dasar mendapat imbuhan di awal dan di akhir kalimat,
maka kata dasar tersebut penulisan yang benar adalah tidak dipisah. Sedangkan jika kata dasar tersebut mendapat imbuhan pada awal atau akhir kalimat saja, maka tulisan yang benar adalah dipisah. Saya akan memberikan contoh dari subbab 7.7, yaitu dilipat gandakan. Dilipat gandakan memiliki kata dasar lipat ganda. Kata dasar lipat ganda mendapatkan imbuhan pada awal dan akhir kata dasar. Maka penulisan yang benar adalah tidak dipisah. Contoh yang kedua, menggaris bawahi. Menggaris bawahi memiliki kata dasar garis bawah. Kata dasar garis bawah mendapatkan imbuhan yaitu meng dan i. Jadi tulisan yang benar adalah tidak dipisah. Sedangkan kata yang memiliki imbuhan pada awal atau akhir saja, maka penulisan kata yang benar adalah dipisah. 7.8 tipe terus menerus. Pada subbab ini kita akan membahas kata ulang, atau bisa kita sebut biasanya tanda hubung. Untuk menulis kata ulang yang baik dan benar, sebaiknya sebelum kita menulis, kita harus mengenali kata ulang tersebut. Jadi kita harus mengenali dulu kata dasarnya. Pada dasarnya, kata ulang adalah penggabungan atau pengulangan dari kata dasar. Fungsi kata hubung itu sendiri untuk menunjukkan pengulangan kata yang tidak memiliki arti berbeda. Contohnya, tolong menolong. Kata tolong menolong memiliki kata dasar tolong. Jadi tolong menolong itu tidak mempunyai arti yang berbeda. Mereka memiliki arti yang sama. Contoh yang kedua, meloncat-loncat. Jadi mereka memiliki arti yang sama, meloncat-loncat. Jadi penulisan kata ulang yang benar, kalian tidak boleh melupakan kata hubung. Oke? Subbab 7.9 tipe kerjasama dan juru tulis. Jadi di subbab ini kita akan membahas sebuah kata majmuk. Perlu kalian tahu sebelumnya, kata majmuk adalah gabungan dari dua kata dasar yang gabungan kata dasar tersebut memiliki makna yang baru. Kata majmuk, bagian-bagiannya atau kata dasarnya harus dituliskan secara terpisah. Tetapi jika salah satu unsurnya atau kata dasarnya tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi suatu kata yang memiliki arti penuh, maka gabungan unsur-unsur atau kata dasar tersebut harus ditulis secara serangkai. Saya akan memberikan contohnya. Bentuk salah dan bentuk benar. Contoh yang pertama yaitu rumah sakit. Rumah dan sakit. Penulisan yang benar adalah dipisah. Karena setiap unsurnya atau kata dasarnya jika digabungkan itu memiliki arti yang berbeda. Contoh yang kedua adalah segitiga. Segitiga penulisannya tidak bisa ditulis secara terpisah karena setiap unsurnya atau setiap kata dasarnya tidak dapat berdiri sendiri untuk membuat makna yang baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tisa Fadil Permana, NPK saya 35117. 7.10 tipe lebih baik mencegah daripada mengobati. Bentuk salah yang pertama, dalam analisis data ditemukan kalimat yang tidak memiliki subjek ataupun predikat. Nah, yang bentuk salahnya di sini adalah ataupun. Bentuk yang benar, dalam analisis data ditemukan kalimat yang tidak memiliki subjek ataupun predikat. Jadi, kata ataupun bukanlah gabungan dari atau dan pun. Karena kata ataupun tidak memiliki makna yang menyeratkan gabungan makna atau dan pun pada kata ataupun. Kata ataupun digunakan dalam konteks membandingkan dua hal. Kata seperti itu tergolong gabungan kata yang sudah padu dan benar. Poin 7.11 tipe pelangi antar nusa dan negara non-blok. 7.11 ini diklasifikasikan menjadi
7 jenis. Yang pertama, tipe antarnusa. Yang kedua, tipe amoral. Yang ketiga, tipe Dasasila Bandung. Yang keempat, tipe Dharma Wanita, subunit Sekretariat Jenderal. Yang kelima, tipe Pasca Bedah dan Pasca Panen. Keenam, tipe negara non-RRC. Dan yang ketujuh, tipe Mahakuasa. Tipe antarnusa. Tipe antarnusa ini, kata antar harus serangkai dengan kata yang mengikutinya karena kata tersebut merupakan unsur terikat dalam sistem ejaan. Contohnya yang bentuk salah yang pertama yaitu Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan mengadakan lomba debat bahasa antar mahasiswa se-Jabodetabek. Di sini penulisan antar dengan mahasiswa itu dipisah. Bentuk pembenarannya yaitu sebenarnya antar dan mahasiswa ini digabung. Jadi bentuk pembenarannya Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan mengadakan lomba debat bahasa antar mahasiswa se-Jabodetabek. Selanjutnya, yang B yaitu tipe amoral. Unsur A dalam amoral yang artinya tidak. Walaupun mengandung arti tertentu karena tidak dapat berdiri sendiri, unsur A tidak dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Sebagai contoh yaitu bentuk salah yang pertama, masifnya perilaku amoral seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN perlu keseriusan pihak pemerintah. Jadi di sini yang bentuk salahnya yaitu amoral. Amoral di sini ditulis secara terpisah. Yang bentuk pembenarannya yaitu ditulis seperti amoral. Jadi itu digabung. Seperti bentuk benarnya yaitu masifnya perilaku amoral seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN perlu keseriusan pihak pemerintah. Tipe Dasasila Bandung. Kata bilangan yang berasal dari bahasa Sanskerta ini harus dituliskan serangkai karena dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut tidak dapat digunakan secara berdiri sendiri ataupun satu persatu, tetapi selalu digabungkan dengan unsur lain. Sebagai contoh yaitu yang pertama sebagai bentuk salah, setiap manusia yang dilahirkan ke bumi sudah dianugerahi dengan panca indera oleh Yang Maha Kuasa. Yang di sini penulisan panca indera itu dipisah. Tapi sebagai bentuk pembenarannya yang benar yaitu panca indera digabung. Selanjutnya, tipe Dharma Wanita subunit Sekretariatan Jenderal. Kata sub termasuk unsur terikat yang tidak dapat berdiri sendiri. Penulisannya harus selalu serangkai dengan kata yang mengiriminya. Demikian juga selain kata sub, ada kata swa, tuna, putra, dan peri harus selalu serangkai penulisannya dengan kata yang mengikutinya. Sebagai contoh bentuk salahnya yaitu yang pertama, hal ini membuat kapitalisasi kekayaan intelektual yang dimiliki industri perfilman, gym, dan musik kreatif lebih besar daripada subsektor lain. Di sini penulisan subsektor dipisah, tetapi yang bentuk pembenarannya yaitu digabung. Tipe Pasca Bedah dan Pasca Panen. Di sini bentuk tipe Pasca Bedah dan Pasca Panen, pasca dan bedah itu digabung. Sebagai contoh yaitu bentuk salahnya, mulai tahun ini pelanggar registrasi kartu SIM pra-bayar akan diblokir. Di sini selain pasca itu terdapat kata pra yaitu prabayar. Di sini di sumber penulisan pra dan bayar itu dipisah, tetapi yang benar ada digabung yaitu menjadi prabayar. Tipe negara non-RRC. Jadi tipe yang ini tuh apabila bentuk terikat tersebut diikuti oleh kata huruf yang awalnya huruf besar. Sebagai contoh yaitu non dengan RRC. Sehabis kata non itu kan negara yaitu menandakan huruf awalnya besar. Jadi harus mempunyai tanda hubung dan diberi tanda hubung di antara non dan RRC. Sebagai contoh yaitu bentuk salahnya semangat pan-islamisme yang sejatinya merupakan kombinasi antara ikatan spiritual yang bersifat lintas bangsa dan negara. Di sini di sumber dituliskan yaitu pan dengan islamisme itu dipisah dan tidak diberi tanda hubung. Jadi bentuk pembenarannya yaitu pan huruf P-nya itu besar dan setelah itu dikasih tanda hubung, lalu islamisme I-nya harus huruf I besar. Yang terakhir dari tipe 7.11 yaitu yang G, tipe Maha Kuasa. Tipe unsur Maha Kuasa, Maha, dan Kuasa sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai dengan unsur berikutnya.
kecuali jika diikuti oleh kata yang bukan kata dasar atau maha diikuti dengan kata esa. Sebagai contoh kalimat yang salah yaitu setiap manusia yang dilahirkan ke bumi sudah dianugerahi dengan panca indera oleh Yang Maha Kuasa. Di sini kalimat yang benar yaitu setiap manusia yang dilahirkan ke bumi sudah dianugerahi dengan panca indera oleh Yang Maha Kuasa. Jadi penulisan maha dan kuasa itu digabung, tidak dipisah. 7.12 yakni tipe boleh kau jual. Tipe 7.12 ini yaitu kata ganti kau yang ada pertanyaan dengan engkau ataupun di kau ditulis serangkai dengan kata yang menggantinya. Kata gantiku, mu, nya yang ada pertanyaan dengan aku, kamu, dia dituliskan serangkai dengan kata yang dilekatinya. Sebagai contoh yaitu kalimatnya seperti aku akan ikut orang tuaku pindah keluar kota. Di sini terdapat kata orang tuaku. Orang tuaku sebenarnya yang benar penulisannya adalah digabung, tetapi di sumber ini dituliskan secara terpisah. Yang kedua yakni sebagai contoh, hari-hari bersama sahabat yang selalu ku rindukan saat bersamanya selalu terlintas di benakku. Di sini kalimat yang benar adalah hari-hari bersama sahabat yang selalu kurindukan saat bersamanya selalu terlintas di benakku. Kata ku rindukan di sini digabung, bersamanya digabung, dan yang terakhir benakku itu juga digabung. Nama saya Regi Zainuri, NPK 35114. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe di samping itu dan ke sana. Jadi kata di, ke, dan dari secara penulisannya itu terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali berupa gabungan kata yang sudah padu benar. Misalnya daripada dan kepada. Nah, contohnya itu seperti ibu pergi ke pasar. Nah, kata ke-nya itu ke pasarnya itu dipisahkan. Terus contoh yang kedua, ibu sedang memasak di dapur. Nah, kata di-nya itu juga dipisahkan, di dapur. Contoh yang ketiga, harga bahan pokok menjelang lebaran lebih mahal daripada sebelumnya. Nah, kata daripadanya itu tidak dipisahkan karena sudah padu. Yang kedua yaitu tipe dia pun dan kita pun. Partikel pun di sini dipisahkan dari kata yang mendahulunya karena pun tersebut sudah seperti kata lepas dan juga memiliki arti. Contohnya, kemanapun saya pergi, dia mengikuti. Nah, kata kemanapunnya di sini dipisahkan karena pun itu sudah seperti kata lepas yang memiliki arti. Halo, gimana guys videonya? Bisa dipahamin kan? Aku berharap semoga apa yang aku dan teman-temanku sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like ya videonya. Dadah, see you, stay powerful. Mwah.